Waktunya kita memasuki segmen bedah market value atau bedah nilai pasar dari skuad-skuad Eropa guys. Kali ini giliran King Eropa 15 UCL, yaitu Real Madrid guys. Klub yang dijuluki pinter banget dalam transfer market ya. Kenapa? Karena Real Madrid itu dalam beberapa tahun bahkan dari dulu sering banget mendatangkan pemain-pemain yang mahal banget di bursa transfer, tapi mereka bisa mendatangkan pemain itu secara gratis guys. Itulah mengapa manajemen atau direktur tekniknya, lebih tepatnya si presidennya ya, Opa Florentino Perez, disebut sebagai orang yang pintar, dan Madrid itu dijuluki sebagai klub yang paling pintar karena memang pamornya sangat besar, popularitasnya sangat besar. Jadi pemain sebintang apapun di luar Real Madrid itu ingin bermain di Real Madrid, dan terbukti beberapa pemain itu datang secara gratis atau free transfer atau free agent guys. Nah, untuk Real Madrid sendiri sekarang memiliki nilai pasar yang sangat fantastis atau market value-nya itu fantastis guys. Coba kita buka dulu ya market value dari Real Madrid. Di tahun ini saja untuk skuad Real Madrid itu mencapai 6,75 miliar dolar atau setara 106 triliun, 5 kali lipatnya dari market value skuad Arsenal di musim ini, dan 10 kali lipat dari total market value skuad Manchester United di musim ini karena mencapai 106 triliun rupiah. Ini wajar banget, dan inilah yang membuat Real Madrid itu pintar banget dalam transfer market karena mereka mendatangkan pemain secara gratis tapi nanti dijual dengan harga mahal, atau seenggaknya mereka itu mendapatkan penghasilan ketika menjual pemain. Mungkin dari total 106 triliun ya, 106 triliun guys, 106 triliun market value Real Madrid. Kita bedah satu persatu. Dari mana total tersebut? Dari siapa saja yang paling besar? Mungkin kita langsung ke satu-satu pemainnya. Kita mulai dengan sang superstar, yaitu Kylian Mbappe. Patut diingat, Mbappe datang ke Madrid itu secara gratis guys, dan itulah pinternya Real Madrid. Nah, Kylian Mbappe bergabung bersama Real Madrid dari tanggal 1 Juli 2024. Dia didatangkan dari PSG dan durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2029, dan market value dari Mbappe adalah market value termahal di Real Madrid dengan total 3.476,33 miliar rupiah atau setara 200 juta euro, 204 sampai 206 juta euro. Kalau euro kursnya lagi 17.000 ya. Nah, total 200 juta euro didapatkan oleh Real Madrid secara gratis guys. Walaupun memang ini karena kontraknya yang masih 3 tahun lagi dengan Real Madrid, tapi Kylian Mbappe itu memang di pasaran harganya 200 juta euro guys. Ada beberapa nama yang bisa sampai ke harga tersebut seperti Neymar dan juga Mbappe, dan PSG adalah klub yang memulai membandrol pemain dengan angka 200 juta euro, dan Mbappe salah satunya guys. Dan ini adalah aset bagi Real Madrid itu sendiri, walaupun di musim ini Mbappe itu dirasa egonya terlalu tinggi dan performanya kurang banget. Namun dari statistik Mbappe itu bagus banget di musim ini ya. Dari statistik gol dan juga assist, Mbappe itu bagus banget guys. Walaupun memang kehadiran Mbappe tidak membuat Real Madrid sukses di UEFA Champions League selama 2 tahun. Kita nantikan saja di musim depannya. Dan Mbappe itu sudah mulai cedera guys. Ketika dia bermain untuk Real Madrid, dia sudah mulai cedera ya. Jadi ini harus waspada. Kita patut tunggu penampilan dari Real Madrid dan juga Mbappe ini di musim depan. Apalagi Real Madrid di musim ini diambang 0 trofi atau 0 gelar setelah gagal di Del Rey, kemudian gagal di Champions, dan juga sekarang di La Liga mereka di posisi 2 dan nampaknya sulit untuk menyalip Barcelona ya. Oke, kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada Brahim Diaz. Brahim Diaz bergabung bersama Real Madrid sejak 6 Januari 2019. Dia didatangkan dari Manchester City dan durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2027. Masih ada 1 musim lagi untuk Diaz di Real Madrid.
Brahim Diaz memiliki market value atau nilai pasar sebesar 608,36 miliar rupiah atau setara 30 juta euro. Cukup murah untuk Brahim Diaz, tapi mengingat kontraknya 1 tahun lagi ya murah sih, sedang ya. Pas lah market value-nya untuk Brahim Diaz, karena Brahim Diaz itu walaupun kurang mendapat menit bermain yang full di Real Madrid, dia itu mendapatkan menit bermain yang full time di timnasnya yaitu Maroko, dan juga di AFCON kemarin bisa dikatakan Diaz adalah salah satu penggendong dari Maroko walaupun penaltinya gagal di final ya. Bisa kita katakan Diaz ini pemain yang tidak mediocre lah. Harga 30 juta itu bisa dibilang murah ya, atau sepadan untuk Brahim Diaz. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada Franco Mastantuono, pemain yang berani sekali menjawab pertanyaan interview dari jurnalis ketika dia didatangkan Real Madrid. Jadi pertanyaannya itu, siapa pemain terbaik, Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Dan jawaban Mas Tantuono itu jelas Lionel Messi, karena saya berasal dari Argentina dan saya menonton dia dari saya kecil. Itu adalah satu-satunya pemain Real Madrid yang mengatakan hal tersebut ya. Nah, Mas Tantuono bergabung bersama Real Madrid dari tanggal 14 Agustus 2025, rekrutan baru Madrid. Dia didatangkan dari River Plate dan durasi kontraknya hingga 30 Juni 2031. Mas Tantuono memiliki market value sebesar 782,17 miliar atau setara 40 jutaan ya, 40 juta euro, dan menurut gua masih murah karena durasi Mas Tantuono, durasi kontraknya itu masih 5 tahun ya, 5 musim lagi bersama Real Madrid. Dengan harga 45 juta euro itu murah menurut gua, tapi mengingat Mas Tantuono adalah rekrutan baru, sepertinya ini adalah investasi untuk Real Madrid sendiri, karena dari zamannya Ancelotti kemudian ke Xabi Alonso dan sekarang di Arbeloa, masalah di Real Madrid itu kekurangan gelandang atau midfielder ya. Tidak ada suksesor dari Toni Kroos, Casemiro dan juga Luka Modric. Mungkin Mas Tantuono itu diharapkan bisa mengisi kekosongan tersebut walaupun masih mendapatkan minim menit bermain. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini adalah pemain spesialis UEFA Champions League, yaitu Rodrigo, anak kesayangannya Carlo Ancelotti ya. Rodrigo bergabung bersama Real Madrid sejak tanggal 1 Juli 2019. Dia didatangkan dari Santos ya, dari Santos FC, dan kontraknya itu berakhir 30 Juni 2028. Tersisa 2 tahun lagi untuk Rodrigo di Real Madrid. Nah, Rodrigo memiliki market value 869,8 miliar rupiah atau setara 45 juta euroan ya, 45 juta euro mendekati 50 juta euro lah. Nah, menurut gua ini bisa dikatakan cukup mahal untuk Rodrigo, mengingat di era dari Xabi Alonso dan sekarang Arbeloa, Rodrigo sudah tidak menjadi pilihan utama. Bahkan di spesialis liganya yaitu Liga Champions juga, Rodrigo sudah sangat jarang banget diturunkan ya oleh pelatih sekarang Arbeloa, dan dari zaman Xabi Alonso juga sih sepertinya. Rodrigo itu bisa mendapatkan menit bermain yang cukup ya ketika Real Madrid ditangani oleh Carlo Ancelotti ya. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada Mas Ganteng, Vini Junior. Nah, Vini bergabung bersama Real Madrid dari tanggal 12 Juli 2018. Dia didatangkan dari Flamengo dan durasi kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2027. Vini memiliki market value sebesar 2.607,25 miliar rupiah atau setara 100 juta euro guys. Untuk pemain yang sisa kontraknya 1 tahun lagi, Vini memiliki market value sebesar 100 juta euro. Ini mahal banget, walaupun memang bisa dikatakan sepadan dengan performanya Vini ya. Beberapa kali Vini itu menggendong Real Madrid, yang terdekat sih ketika quarter final ya, bukan quarter final dong, di fase 16 besar ketika Real Madrid melawan Manchester City ya. Vini joget-joget kan gitu. Tapi ketika di quarter final melawan Bayern Munchen, Vini tidak bisa menggendong Real Madrid. Real Madrid terasa bisa digendong hanya oleh Mbappe ya. Ketika kalah, mereka harus tersingkir dari UEFA Champions League gitu guys. Bahkan ada berita baru yang muncul jika agennya Vini itu bingung. Vini itu harga 100 juta dan mereka itu bingung. Vini ini ditawar-tawarkan, tidak ada klub yang mau untuk menampung Vinicius Junior. Nah, sepertinya jika konflik Timur Tengah selesai, Vini itu akan berkarir di Liga Arab ya. Nah, menurut gua susahnya Vini dijual ke klub-klub lain Eropa itu bukan karena performanya, melainkan karena perilakunya yang kontroversial ya. Mungkin klub-klub lain itu menolak. Kalau untuk performa 100 juta itu worth it untuk memiliki Vinicius Junior menurut gua. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini adalah salah satu
calon suksesor gelandang ya dari Real Madrid, yaitu Arda Güler. Arda Güler bergabung bersama Real Madrid sejak 6 Juli 2023. Dia didatangkan dari Fenerbahce dan durasi kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2029. Masih ada 3 musim lagi Güler itu bersama Real Madrid. Dia memiliki market value yang lumayan mahal, yaitu 1.564,35 miliar rupiah atau setara 75 sampai 80 juta dolar guys. Ini bener-bener mahal ya, tapi sepadan dengan performa di akhir-akhir musim ini ya, atau di beberapa pertandingan terakhir. Mengingat Arda Güler itu performanya bagus banget dan dia bisa dikatakan sebagai suksesor yang sedang dicari oleh Real Madrid, yaitu posisi gelandang. Untuk nilai segini dan durasi kontrak sisa 3 tahun bisa dikatakan sepadan untuk Arda Güler, dan mungkin di next season itu bisa naik market value-nya untuk Arda Güler. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada Jude Bellingham. Bellingham bergabung bersama Real Madrid dari tanggal 1 Juli 2023, didatangkan dari Borussia Dortmund dengan durasi kontrak berakhir hingga 30 Juni 2029. Jude memiliki market value sebesar 2.433,43 miliar rupiah, hampir 150 juta euro. Nah, dilihat dari performanya di musim ini, akibat cedera juga sih, menurut gue terlalu mahal. Kemungkinan dengan market value sebesar itu di bursa transfer mendatang tidak akan ada klub yang tertarik dengan Jude Bellingham, mengingat performanya dia sudah cedera dan kemudian dengan harga yang terlalu mahal juga. Mungkin di bursa transfer kemarin itu masih bisa dijual, tapi dengan durasi kontrak 3 tahun, Jude Bellingham, Arda Güler, Mas Tantuono itu tidak akan dijual, mengingat Real Madrid sekarang sedang mencari suksesor dari Modric, Kroos dan juga Casemiro ya. Dan Bellingham ada di salah satu di project tersebut gitu. Makanya tidak akan dijual. Kenapa? Market value-nya juga sampai semahal itu. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia bergabung atau menandatangani kontrak senior dengan Real Madrid. Tim seniornya itu 1 Juni 2025 karena dia merupakan debutan dari akademi, dan durasi kontraknya itu sampai 30 Juni 2030 ya, masih ada 5 tahun lagi. Dan Gonzalo Garcia ini memiliki market value sebesar 521,45 miliar rupiah atau setara 30 juta euro. Cukup mahal untuk pemain muda rekrutan akademi karena menit bermainnya saja belum cukup. Dalam artian market value sebesar ini Real Madrid ingin investasi lebih banyak kepada Gonzalo Garcia atau lebih ke mempertahankannya. Jadi kalau ada yang minat dijual, nggak ada ya udah, kita juga masih butuh. Seperti itu guys. Nah, kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada Manuel Angel. Ini juga debutan dari akademi, kontraknya sampai 30 Juni 2027 dengan market value 86,91 miliar rupiah. Ya bisa dibilang ini adalah market value yang murah banget, mengingat hanya sekitar 10 juta euroan ya, karena memang masih pemain muda, tapi market value-nya jomplang banget dari Gonzalo Garcia guys. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada Jorge Castero. Sama juga debutan dari akademi, kontraknya berakhir 30 Juni 2028. Dia memiliki market value 130,36 miliar rupiah guys. Ini sekitar 15 juta euroan ya, sekitar ya 10 sampai 15 juta euro lah. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada Dani Ceballos. Dani Ceballos salah satu pemain senior, bisa dikatakan senior untuk skuad sekarang. Dia bergabung bersama Real Madrid sejak 14 Juli 2017, didatangkan dari Real Betis dan kontraknya berdurasi hingga 30 Juni 2027. Masih ada 1 musim lagi Ceballos di Real Madrid, dan dia memiliki market value sebesar 139,5 miliar ya, 5 miliar rupiah guys, atau setara ini sepertinya 10-15 juta euroan lah, 15 juta euro jika kurs euronya itu 17.000 ya, hampir 15 jutaan gitu untuk Dani Ceballos. Untuk kontrak sisa 1 tahun menurut gua, dan juga karena dia pemain senior dan mungkin berpengalaman, market value segitu itu dinilai dari pengalamannya untuk Dani Ceballos ya. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya, ini ada pemain rekrutan baru atau ya bisa dikatakan rekrutan baru dari Real Madrid, yaitu Thiago Pitarch. Nah, Pitarch resmi tanda tangan kontrak dengan tim senior di bursa transfer kemarin banget, yaitu 1 Maret 2026. Dia adalah rekrutan dari akademi dan durasi kontraknya hingga 30 Juni 2027 guys. Artinya 1 musim lagi. Dan Pitarch memiliki nilai pasar
347,63 miliar rupiah dari market value dan juga sisa kontraknya. Dan dari performanya, karena Peter Cech ini sering banget dikasih menit bermain oleh Arbeloa ya. Sepertinya ini adalah project Real Madrid untuk menjual pemain, yaitu Peter Cech menurut gua, karena bahkan dia diberikan menit bermain di Liga Champion gitu guys, di fase knockout, dia itu dimainkan melawan City ya. Nah, dan durasi kontraknya hanya setahun, tidak seperti pemain-pemain muda yang lainnya, dan market value yang tinggi. Sepertinya Real Madrid ingin mencari uang dari Peter Cech, ingin menjualnya. Kita tunggu saja. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini adalah pemain yang sedang sedikit dibenci oleh Madridista, yaitu Eduardo Camavinga. Kalian tahu dibencinya kenapa? Dia bergabung sejak tanggal 31 Agustus 2021, didatangkan dari Rennes ya, klub dari Ligue 1 Prancis, dan durasi kontraknya Camavinga ini dari 30 Juni 2029. Masih ada 3 musim lagi Camavinga di Real Madrid. Camavinga memiliki market value sebesar 869,08 miliar rupiah atau setara 40 sampai 50 juta euro ya. Ini bisa dibilang mahal untuk Camavinga karena performa di musim ini nol banget untuk Camavinga menurut gua, apalagi di performa terakhirnya ketika Real Madrid harus tersingkir dari UEFA Champions League ya. Ini mahal banget. Nah, kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada the nextnya R9, yaitu Federico Valverde. Valverde tanda tangan kontrak dengan tim senior pada tanggal 1 Juli 2018. Dia merupakan debutan dari Akademi Real Madrid dan durasi kontraknya hingga 30 Juni 2029. Wajib banget dipertahankan, dan market value dari Valverde sebesar 2 triliun 85,80 miliar atau setara 100 juta euro. Pantas, sangat pantas, mengingat performanya kita tahu sendiri. Valverde yang tadinya diposisikan sebagai gelandang di era Ancelotti, kemudian di Xabi Alonso juga sama, dan di eranya Arbeloa dia diposisikan tidak sebagai defense midfield, melainkan attacking midfield. Dan menurut gua Arbeloa menemukan potensi sebenarnya dari Valverde. Dia bisa hat-trick lawan City. Ini kan keren banget, dan market value 100 juta dan durasi kontrak sampai 2029 ini sangat cocok ya, sepadan banget dengan performanya dan juga durasi kontrak yang masih tersisa, dan kemungkinan besar di jendela transfer di musim depan itu pasti akan naik untuk Valverde, bisa lebih lagi menurut gua. Nah, kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada Aurelien Tchouaméni. Nah, Tchouaméni bergabung bersama Real Madrid sejak tanggal 1 Juli 2022. Dia didatangkan dari AS Monaco dan durasi kontrak berakhir 30 Juni 2028. 2 musim lagi untuk Tchouaméni di Real Madrid, dan market value-nya menurut gua mahal banget karena sebesar 1 triliun 303,62 miliar rupiah guys, atau setara 70 juta euro ya. Mahal untuk Tchouaméni yang performanya menurut gue 1-2 dengan Camavinga di musim ini. Kenapa market value dari Tchouaméni ini mahal menurut gua? Karena memang dia masuk dalam skuad utamanya Prancis dan termasuk dalam skuad utama Piala Dunia ya. Itulah yang mendongkrak market value Tchouaméni mahal, karena durasi kontrak 2 tahun lagi tapi kok masih mahal gitu. Dan menurut gua Tchouaméni itu setelah Arda Güler dan Valverde, salah satu proyekan baru untuk menggantikan Kroos, Modric dan juga Casemiro itu ya salah satunya Tchouaméni, karena Mas Tantuono belum perform sama sekali guys gitu. Ada Jude Bellingham, Arda Güler, kemudian ada Tchouaméni menurut gua ya. Nah, kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini adalah Dedengkot atau pemain yang paling lama dari skuad ini membela Real Madrid, yaitu Daniel Carvajal. Carvajal bergabung dengan Real Madrid dari tahun 1 Juli 2013, dari tanggal 1 Juli 2013. Dia didatangkan dari Bayer Leverkusen dan kontraknya akan berakhir di akhir musim ini, yaitu 30 Juni 2026 dengan market value sebesar 104,29 miliar rupiah. Murah banget ya, mengingat memang karena usianya juga. Karena usianya Carvajal yang sudah tidak prime lagi, dan pastinya Carvajal akan meninggalkan Real Madrid dan sudah dipastikan akan meninggalkan Real Madrid di musim ini. Nah, kita lanjut ke pemain selanjutnya, debutan anyar dari Real Madrid dan salah satu pemain yang gue sukai gaya bermainnya, yaitu Trent Alexander-Arnold. Pemain ini dari debutnya sudah gue ikuti, ketika dia debut di Liverpool sudah gue ikuti banget. Dia bergabung bersama Real Madrid sejak 1 Juni 2025, kemudian dia didatangkan dari Liverpool dan durasi kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2031. Dan
dan market value dari Arnold sendiri adalah 1.129,51 miliar atau setara 60 juta euro. Murah menurut gua. Kenapa murah? Karena durasi kontraknya masih tersisa 5 tahun lagi dengan performanya yang sekarang sudah beradaptasi menurut gua. Kalau nggak percaya kalian yang nonton di laga Manchester melawan City dan juga Bayern Munchen 4 leg ini, menurut gua Arnold sudah beradaptasi dengan skuad Real Madrid, guys. Ya, jadi murah banget karena durasi kontrak yang masih lama dan performanya yang bagus untuk Arnold. Arnold itu salah satu pemain Inggris yang menurut gua tidak mediocre ya. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya, yaitu ada Ferland Mendy. Mendy bergabung bersama Real Madrid sejak 1 Juli 2019. Dia didatangkan dari Olympique Lyon dan kontraknya berakhir 30 Juni 2028 dengan market value 104,29 miliar. Masih ada 2 tahun lagi untuk Ferland Mendy. Ini murah banget guys, 104,29 miliar. Ferland Mendy itu seperti Rodrigo, main on fire kalau dimainkan di Liga Champion ya. Jadi murah banget untuk durasi kontrak sisa 2 tahun hanya 104,29 miliar rupiah. Ini setara cuma 10 juta euroan ya. Ini murah banget menurut gua untuk Mendy sendiri ya. Kayaknya emang pengen dijual sepertinya. Jual murah saja Real Madrid, tapi bisa dinaikkan sih market value-nya, tidak 10 juta euro banget. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada Fran Garcia. Fran Garcia ini bergabung bersama Real Madrid dari tanggal 1 Juli 2023. Dia didatangkan dari Rayo Vallecano dan kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2027 dan nilai pasarnya 208,58 miliar rupiah ya, atau setara sekitar 15 sampai 18 juta euro nih. Ini masih murah lah dengan mahal, cukup mahal sih karena durasi kontraknya 1 tahun lagi ya. Dan Fran Garcia kan kurang diberi menit bermain. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada Alvaro Carreras. Carreras bergabung bersama Real Madrid dari tanggal 14 Juli 2025. Dia didatangkan dari Benfica dan kontraknya berakhir 30 Juni 2031. Masih ada 5 musim lagi dan dia memiliki market value sebesar 1.042,90 miliar rupiah atau setara 50 juta euro. Bisa dikatakan mahal, tapi kenapa mahal? Karena kontraknya tersisa 5 tahun lagi dan dia itu merupakan rekrutan baru untuk Real Madrid ya, dan sudah diberikan menit bermain yang cukup di eranya Arbeloa menurut gua Carreras. Nah, kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini adalah salah satu pemain senior juga, yaitu David Alaba. Alaba bergabung bersama Real Madrid sejak tanggal 1 Juli 2021. Dia didatangkan dari Bayern Munchen dan nilai durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2026, sama seperti Carvajal ya, dan Alaba juga sudah dipastikan akan keluar di akhir musim ini. Dia memiliki market value sebesar 60,84 miliar rupiah. Ini murah banget, sekitar hanya 7 juta euroan ya. 7 juta euro. Ini murah untuk Alaba dan wajar karena memang usianya juga dan dia sudah tidak prime lagi. Kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini adalah pemain paling kontroversial, tenggil, tapi tenggilnya itu gue sedikit suka ya, yaitu Antonio Rudiger. Rudiger bergabung bersama Real Madrid sejak 1 Juli 2022. Dia didatangkan dari skuad Chelsea yang menjuarai Liga Champions. Kemudian durasi kontraknya hingga 30 Juni 2026. Berakhir akhir musim ini dengan market value yang cukup murah, 156,43 miliar rupiah ya. Murah menurut gua untuk Rudiger. Sepertinya Rudiger akan dijual menurut gua karena sedang peremajaan tim untuk Real Madrid itu sendiri. Namun kalau misalkan masih dipertahankan juga masih layak sih perpanjangan kontrak ya, dan dengan sisa sepadan lah market value karena akhir musim ini kontraknya selesai atau habis. Kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada Raul Asensio, pemain the nextnya Ramos katanya karena ngotot banget mainnya ya. Dia bergabung atau tanda tangan kontrak senior dengan Real Madrid sejak 1 Juli 2024. Dia merupakan debutan dari akademi dan kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2031 dengan market value yang lumayan tinggi, yaitu 434,54 miliar rupiah atau setara 30 atau 25 juta lah, 25 juta euro ya. Jadi cukup mahal juga kalau misalnya klub mau buy out ya, karena di beberapa pertandingan Asensio ini banyak sekali blunder. Kalau kalian nonton Derby Madrid ya, ada salah satu blunder tapi ngotot banget pemain ini, the nextnya Ramos. Sepertinya Real Madrid ingin mempertahankan Asensio ya karena kontraknya sampai 2031, tapi kalau ada klub yang mau buy out ya mau tidak mau keluar gitu. Kemudian selanjutnya ini adalah pemain yang baru sembuh dari cedera, yaitu Eder Militao. Eder
bergabung bersama Real Madrid sejak 1 Juli 2019. Dia didatangkan dari FC Porto dan durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2028 dengan market value 434,54 miliar rupiah atau setara 25 juta euro guys. Nah, cukup sepadan lah dengan kualitas Eder. Menurut gua setelah Eder itu sembuh dari cedera, sepertinya performanya akan turun. Namun di pertandingan melawan Bayern dan juga City tidak ya. Kayaknya masih sama, Eder masih sama gitu. Dan kenapa market value-nya tinggi? Karena dia masuk dalam skuad utama timnas Brazil ya. Kita lanjut ke pemain selanjutnya, yaitu ada Dean Huijsen, salah satu debutan baru dari Real Madrid juga. Dia bergabung dari 1 Juni 2025 dan juga didatangkan dari Bournemouth ya, Bournemouth dari Inggris. Kemudian durasi kontraknya juga hingga 30 Juni 2030 dengan market value 1.129,81 miliar rupiah atau setara sekitar hampir 60 juta euro ya. Menurut gue cocok banget karena ini merupakan investasi panjang. Dan kenapa Real Madrid masih memasang market value yang tinggi? Sepertinya Real Madrid tidak memiliki niat menjual Dean Huijsen. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini ada Franz Gonzalez. Ini merupakan kiper kalau nggak salah dan debutan dari akademi juga. Kontraknya itu sampai akhir musim ini 30 Juni 2026 dengan market value yang murah 58,14 miliar ya. Murah, setara sekitar berapa nih? Sekitar 7-8 juta euro ya. Murah. Sepertinya Real Madrid akan menjual Fran Gonzalez di bursa transfer yang akan mendatang. Kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini adalah kiper spesialis UEFA Champions League, dan juga ketika bermain di UEFA Champions League nggak tahu kenapa kiper ini benar-benar high perform banget, yaitu Andriy Lunin. Lunin bergabung bersama Real Madrid sejak 1 Juli 2018. Dia didatangkan dari Zorya Lugansk, salah satu klub di divisi utamanya Ukraina ya. Dan kontraknya itu sampai 30 Juni 2030. Lunin memiliki market value 260,72 miliar rupiah atau setara, kalau 260 berarti setara 20 juta ya. 20 juta euro atau 30 juta euro atau berapa nih, 15. Coba tulis di kolom komentar guys, gua pusing ngekursinya ya. Tapi untuk Lunin sendiri murah banget menurut gua karena kontraknya masih 4 tahun lagi dibanderol dengan harga segitu gitu, market value segitu. Sepertinya kalau misalkan ada klub besar yang membutuhkan kiper, mending datangin Lunin. Seperti kasusnya PSG membeli Keylor Navas dari Real Madrid ya. Sepertinya terlalu murah menurut gua karena performanya Lunin ini keren banget. Di kemarin saja ketika melawan Bayern Munchen, kalau kipernya bukan Lunin, Madrid udah kebobolan banyak banget anjir. Kemudian kita lanjut ke pemain terakhir. Ini adalah pemain terakhir dari skuad Real Madrid yang mencapai 106 triliun, yaitu kiper utamanya Thibaut Courtois. Courtois didatangkan dari tanggal 9 Agustus 2018. Dia didatangkan dari Chelsea dan durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2027. Tersisa 1 musim lagi untuk Courtois di Real Madrid. Dia memiliki nilai pasar atau market value 312,87 miliar rupiah guys, atau setara ini cuma 20 juta euro ya. Cuma sekitar 20 juta euro saja. Murah sih menurut gua, murah banget. Sepertinya Real Madrid ini setelah kontraknya Courtois di 2027 selesai, sepertinya tidak akan diperpanjang, pasti dijual atau free agent menurut gua karena usianya juga. Walaupun performa masih bagus banget menurut gua untuk Courtois dengan market value dan juga durasi kontraknya yang masih setahun lagi, kemudian market value segini, ini murah banget ya. Masih bisa bermain di klub-klub Serie A lah untuk Courtois gitu guys. Walaupun untuk Real Madrid itu sudah tidak cocok ya. Nah, mungkin itu cukup ya. Semua pemain Real Madrid sudah kita bahas market value-nya dan juga nilai kontrak, nilai pasarnya, kemudian durasi kontraknya, asal usulnya juga sudah kita bahas semua, dan di total semuanya itu mencapai 106 triliun. 106 triliun ya, kita bayangkan uangnya, tapi lebih besar korupsi timah ya, 271 ya. Jadi korupsi timah 271 itu kita bisa membeli 2 skuad Real Madrid anjir. Ya bayangkan saja ya, kita bisa punya 15 UCL. Dan itulah semuanya ya. Mungkin langsung kita tutup saja video ini, video khusus bedah market value atau market nilai pasar ini guys untuk Real Madrid sendiri. Coba tuliskan di kolom komentar next klub mana lagi yang harus gua bedah nilai pasarnya guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.